Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kan nama saya Fahri Ansyatarik dengan email 097 dari Ilmu Kelautan C. Kali ini saya akan melakukan video olah data untuk modul keanekaragaman genetik. Jadi di sini saya sudah menyiapkan yang namanya Mega. Langkah pertama yaitu ke align, ke edit, or bulk alignment, ke create a new alignment, terus 3 saja. Ini tadi udah saya coba terlebih dahulu ya Kak. Nah, di sini. Second satu, belangkonya dihapus seperti biasa, lakukan yang sama, terus masukkan eh, semua ini, nggak bisa, kita drag dari atas sampai bawah. Aish, maaf kak, maaf, 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 ada yang salah. Saya lupa saya sempat nyimpen eh, file yang tadi uji coba. Nah ini, set, oke. Nah, ini udah saya insert semua. Lalu langkah kedua yaitu Ctrl A ke align with muscle yang align DNA di OK. Setelah di alignment, kita pergi ke data ke export alignment dalam file FASTA. Sequence FASTA. Setelah itu di save aja. Nah, langsung pergi ke DNA SP. Langkah pertama pada DNA SP, pergi ke file. Saya close data dulu aja. File ke open data file, terus pergi ke file yang tadi kita udah export alignment nih. Nah, setelah muncul seperti ini kita close saja, lalu pergi ke analyze, pergi ke gain flow and kinetic differentiation, terus ke yes saja karena kita belum memisah-misahkan. Nah, untuk pemisahannya ini tuh udah dipisahkan nanti kode-kodenya. Sebentar ya Kak. Untuk MN tadi tuh ya setelah itu ini kan ada kayak gini, kita pindahkan ke included list. Nah, itu caranya habis di drag gini, pergi ke yang ini include sequence, mana panah ke kanan. Nah, setelah masuk seperti ini, di select all aja, terus di add new sequence set. Nah, setelah itu eh, masukkan data apa ya, kode yang sesuai dengan MN. Kayak misalkan MN itu Vietnam kayak gitu-gitu. Tapi sebelumnya saya cek dulu untuk memastikan. Ya, MN tuh Vietnam, jadi tulis saja untuk ini Vietnam. Terus di OK, terus masukkan lagi yang eh, KP, KP9. Nah, ini dimasukin kembali terus di add new sequence. Nah, KP ini yaitu Cina di OK. Nah, setelah itu di KM masukkan kembali terus ini di add new Sri Lanka. Nah, setelah itu ke EF, masukkan add new sequence Singapura. Di sini saya kekurangan satu. Ah, ini KF. KF tadi udah belum ya? KF sepertinya belum. Maaf. KF, masukkan, terus Filipina. Nah, yang terakhir itu ada India, yaitu KX, masukin, terus XR. Mana XR? 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 Hah? Kakak. Loh, kok nggak ada XR? Loh, pada kesalahan input. Kakak. KJ, KF, KJ, KM, KP, KP, KR, KX. XR.
Tunggu sebentar kakak. Mohon maaf kak, ternyata bukan XR tapi KX dan itu sudah saya masukkan. Ini KX, MG dan MF. Nah setelah udah masuk semua, kita kembali lagi ke add new sequence. Ini India. Terus di oke aja. Nah setelah itu pergi ke tekan ke update all entries. Nah setelah itu pergi ke analyze lagi ke gen flow and genetic differential. Nah di sini kan udah 6 sesuai kan tadi Vietnam, China, Sri Lanka, Filipina, Singapura, sama India. Setelah itu di sini dilihat no replicates-nya itu udah pasti 1000. Dicek dulu 1000, ya kan? Nah terus di oke aja. Nah muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini langsung masuk ke Word. Nggak bisa lagi. Ya udah. Jadi gini, Vietnam kenapa di sini kosong? Karena biar tidak ada apa ya kesamaan. Karena di sini emang yang dilihat tuh antara Cina sama Vietnam, antara Cina sama Sri Lanka, Cina sama Filipina, atau Vietnam sama Cina. Jadi eh, jangan apa ya dihitamin ini fungsinya agar tidak ada yang namanya Vietnam sama Vietnam kayak gitu intinya. Dia langsung aja masukin yang ini. Nah, untuk di sini, ini kan ada gen flow and genetic differentiation sama table of sequence FASTA fast. Nah, ini tuh untuk tabel FST atau fixation index dan yang tadi gen flow itu untuk haplotype diversity. Jadi yang langkah pertama kita masukkan ini di sini number HD, ini HD kan. Oh, maaf. Sepertinya saya belum mengganti ke yang kode-kode itu. Jadi saya ganti terlebih dahulu ya, Kak. Baik, di sini udah saya ganti jadi tabel hasil dari haplotype diversity. Mohon maaf, Kak. Jadi oke, langsung masukkan aja. Nah, di sini N itu artinya jumlah sequence. Kita lihat di sini number of sequence sudah 5. Kita masukkan 5 di sini. 5. Terus N itu melambangkan jumlah haplotype 3. Ini di sini haplotype 3. Oh, maaf. Ini yang apa tadi? Vietnam. Oh ya benar. 3 HD itu menandakan haplotype diversity 0,800. 80.000. Terus untuk P-nya itu melambangkan yang namanya nucleotide diversity 0,00591. 0,00591. Oke, setelah seperti ini, masukkan yang di Cina satu persatu. Cina number sequence-nya 4, haplotype-nya 3, 4, 3, 4, 3. Seluruh haplotype, oh enggak, ternyata yang beda. 0,8 ribu, 0, maaf, 0,83. Lalu yang Sri Lanka itu number sequence-nya 2, haplotype-nya 2, 2, 2. Terus haplotype-nya 1,0 ya, 0,5108, 0,5108, 0,5108, 0,0. Oish.
0,0000. Nah, kita masukkan yang ini, Filipin. Oh, acak. Oh, loh. Tadi aku masukin yang mana ya? Sri Lanka. Oh ya benar. Filipin. 22. Oke. 22 haplotipnya 1000 0,11828. 0,11282. Eh, 11828. Ini pada kurang 0 nih. Ya nggak sih? Iya. Nah, selanjutnya ke Singapura. Singapura tuh haplotipnya 55. Oke. 55. 0,00753. 0,00753. Nah, kalau yang India itu 32. 0,6667. Untuk ininya 0,4659. 4659. Nah, udah masuk semua di sini. Nah, lalu kita lihat dari sebentar waktu itu ada ininya enggak? Eh, interpretasinya. Nah, ini untuk HD-nya yang kurang dari 0, kurang dari 1 atau HD-nya itu awalannya 0 itu menandakan bahwa populasinya itu homogen secara genetik. Sehingga kalau nggak salah itu eh, aliran gennya itu lebih tinggi seperti itu. Nah, kalau eh, apa namanya haplotype diversity-nya 1 itu menandakan bahwa populasi heterogen secara genetik, menandakan keanekaragamannya tinggi, sehingga aliran gennya itu rendah. Nah, sebelumnya, baik Kak, jadi terlihat bahwa di sini tuh haplotype diversity kita 0,8. Pada Vietnam tuh haplotype diversity-nya tuh 0,8, yang menandakan bahwa dia tuh sebentar Kak. 0,8 berarti kan di bawah satu. Menandakan bahwa itu tuh dia populasinya homogen secara genetik. Eh, Berarti hitungannya tuh rendah, rendah. Terus eh I think apa ya? Rendah pokoknya plus plus haplotype diversity-nya tuh 0 di bawah 0, di bawah 1 dan nilai pi-nya kan 0,00 berarti itu termasuknya pi-nya rendah. Gitu, Kak. Nah, terus pada China itu oh ya jadi interpretasinya itu jadi dalam tiga sampel ini tuh kemungkinan perbedaan genetiknya itu 80% atau 0,80%. Nah, 80% kalah. Terus kalau yang di China itu dia sampelnya juga ada tiga, terus haplotype diversity-nya itu 0,833 masih dibilang di bawah satu, terus ini juga masih di bawah apa ya satu gitu, sehingga menyebabkan bahwa nilai P kita tuh rendah.
haplotype diversity-nya kita di bawah satu, sehingga kemungkinan sebenarnya kalau di bawah rendah tuh masih terbilang mendekati satu. Jadi intinya oke baik. Jadi saya anggap sepengemahaman saya haplotype Vietnam dan Cina itu tinggi. Jadi kalau dalam PPT tadi itu menunjukkan adanya banyaknya haplotype yang berbeda, tapi perbedaannya itu hanya pada satu atau dua substitusi nukleotida atau mutasi baru. Di situ mengindikasikan bahwa ekspansi populasi yang cepat dari nenek moyang yang terbatas. Ya, jadi ya terbilang bahwa ini tiga sampel itu mutasi gennya itu sebesar 0,83%. Lalu yang ketiga itu ada Sri Lanka, dia sampelnya cuma dua, tapi haplotype diversity-nya itu dia satu, jadi menandakan bahwa populasinya itu heterogen secara genetik atau keanekaragamannya itu tinggi, aliran gennya itu rendah ya. Sama di sini P-nya itu rendah, berarti juga menandakan mereka sama kayak Vietnam dan Cina. Sri Lanka itu sama kayak Vietnam dan Cina. Menunjukkan adanya banyaknya haplotype yang berbeda, tetapi hanya pada satu atau dua substitusi nukleotida atau mutasi baru. Lalu yang keempat itu di Filipina, eh, sama juga dia haplotype-nya dua, haplotype apa ya, jumlah haplotype-nya itu dua atau sampelnya dua, haplotype diversity-nya itu satu, jadi menandakan keanekaragaman yang tinggi, namun dia 0,1. Jadi setidaknya dia lebih tinggi nilai P-nya. Menandakan bahwa pada Filipina itu nilai HT-nya dan nilai P-nya itu tinggi. Menunjukkan adanya populasi yang memiliki banyak haplotype yang berbeda, dan haplotype-nya itu berbeda satu sama lain dengan banyak substitusi nukleotida. Ini mengindikasikan populasi yang besar dan telah stabil secara evolusioner dalam waktu yang lama. Lalu yang kelima itu ada Singapura, sampelnya ada 5 dan dia juga haplotype diversity-nya satu, namun P-nya tuh rendah. Begitupun juga India, eh sama-sama rendah ya sebenarnya, cuman ya oke, berarti menandakan bahwa menunjukkan adanya banyaknya haplotype yang berbeda tapi hanya satu atau dua nukleotida atau mutasi yang baru. Lalu saya akan memasukkan data dari fixation index. Nah, masukinnya itu dari mana? Itu dari yang kanan ini. Sebelumnya kalau tadi data yang haplotype diversity itu ngambil yang kiri atau yang sequence ini yang gain flow and kinetic differentiation. Kalau yang extend apa tadi namanya lupa saya. Untuk yang fixation index dia pakainya yang ini, kinetic differentiation among population. Di sini emang agak bingung data-datanya yang dimasukin. Jadi saya akan persingkat terlebih dahulu dan saya akan jelaskan secara manual nantinya setelah saya memasukkan data-datanya. Baik, saya lanjutkan Kak. Jadi mohon maaf ternyata ada kesalahan. Di India itu sebenarnya haplotype diversity-nya itu 0,9 ribu, 0,90000. Lalu untuk nucleotide diversity-nya atau P-nya itu 0,4677. Jadi sama kayak yang Sri Lanka, Filipina, Singapura, India. Jadi dia termasuknya HD tinggi dengan nilai P yang rendah sehingga dia nenek moyang apa ya? Tadi itu terbatas hanya satu atau dua nukleotida atau mutasi gen yang itu yang berubah. Lanjut, saya akan memasukkan ke hasil dari fixation index. Saya skip lagi ya Kak, mohon maaf. Nah, setelah itu, setelah udah saya masukkan kan, nah itu ngambilnya itu dari nilai yang FST ini, yang dari sini dimasukkan ke tabel yang udah yang udah saya buat. Di cara penginterpretasiannya itu eh, Vietnam sama Cina, Cina sama Vietnam. Makanya ini eh, 0,984,8 itu sama kayak yang di sini karena memang sama. Eh, ya pokoknya ini sama kayak Vietnam sama Cina, Cina sama oh enggak, Vietnam sama Cina, Vietnam sama Cina. Nah, kayak gitu. Sama semua jadi double-double gitu loh. Nah, setelah itu eh, kita cek sebentar. Baik, Kak. Jadi di sini eh, menandakan bahwa apabila FST ini mencapai satu,
Itu kan diferensial total, berarti kan populasinya berbeda secara genetik, secara genetik dengan mutlak. Tapi di sini mendekati satu semua, yaitu eh, 0,98 itu berarti dia hitungannya termasuknya diferensial total. Eh, sebentar, saya pahamin terlebih dahulu, Kak. Baik, Kak, setelah saya memahami serta diskusi bareng teman-teman saya, rekan-rekan saya, mayoritas dari data yang kami peroleh itu di poin yang ketiga di sini itu nilai FST sama dengan 0 kurang dari FST kurang dari 1. Menandakan bahwa ini tuh diferensiasi genetik parsial dan terdapat aliran gen yang menyebabkan divergensi. Jadi begitulah hasilnya. Olah data dari keanekaragaman genetik. Apabila ada kata yang salah atau informasi yang salah dari saya, mohon maaf, Kak. Dan apabila etika saya atau banyaknya video yang ke skip-skip, ke pause-pause gitu, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.